Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Cisti Mariani selaku Financial Expert Ajaib Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Cisti, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, thank you Mas. Ya, terima kasih juga Ibu Cisti sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya cukup berbeda Ibu dibandingkan dengan perdagangan hari-hari sebelumnya dan juga dengan kondisi perdagangan pertemuan kita sebelumnya, mengingat hari ini merupakan pemberlakuan aktivitas perdagangan seperti yang dilakukan sebelum pandemi, di mana aktivitas perdagangan ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Ibu Cisti, hari ini indeks harga saham gabungan ini di beberapa menit jelang penutupan masih bergerak di zona hijau, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Bagaimana analisis Anda secara teknikal, pola pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Oke, kalau untuk secara teknikal sih sebenarnya saya lihat untuk IHSG sendiri sebenarnya memang sudah mulai bullish reversal ya sejak 17 Maret. Di sini ada indikasi untuk IHSG itu sebenarnya mulai rebound dan kemarin itu sempat breakout resisten di MA20-nya yaitu di kisaran sekitar level 6757-an lah. Itu level yang agak sulit ditembus, tapi akhirnya kan berhasil ya di breakout oleh IHSG sendiri. Dan saat ini pun pergerakannya juga di atas level 6.800 gitu ya. Saya sih lihatnya ini ada indikasi untuk tren jangka pendeknya itu masih ada momentum bullish yang cukup kuat, masih cukup terjaga untuk momentum bullishnya. Meskipun mungkin kalau pergerakan daily-nya kita lihat-lihat emang agak sedikit ada tekanan ya, agak koreksi, bahkan di minggu lalu juga masih koreksi gitu ya. Tapi saya rasa itu indikasi yang wajar karena tentunya masih ada tekanan dari profit taking juga, mengingat sudah lewat juga masa pembagian dividen kemarin ya, para perbankan ya udah lewat di periode ex date-nya gitu. Jadi saya rasa tekanannya hanya ya koreksi tipis, itu koreksi yang wajar Mas David. Baik, jangka pendek arahnya kemana Ibu Cisti, mengingat hari ini merupakan baru di awal perdagangan di pekan ini, 6822 ini. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan selanjutnya? Apakah level 68 masih merupakan level yang support yang cukup kuat sampai sejauh ini? Ya, saya rasa sih masih ada potensi untuk bergerak rally ya, atau bergerak naik lah jangka pendek ini. Ke level resisten selanjutnya ada di kisaran sekitar 6.887 gitu. Selama memang IHSG masih kuat mempertahankan di level 6.800 ya, atau di atas MA5-nya. Jadi selama masih ada bergerak di atas level tersebut, ini peluangnya masih sangat memungkinkan untuk ke 6880. Tapi kalau skenario sebaliknya, Ibu Cisti, tembus kembali di bawah 68, kemana arah dan skenario indeks harga saham gabungan? Kalau memang dia breakdown di MA5-nya ya, di level 6.800 tersebut, saya rasa untuk menguji support yang sebelumnya itu merupakan level resisten yang telah di breakout ya, di MA20-nya itu terbuka lebar, yaitu di kisaran 6.740-an gitu. Jadi mungkin arahnya akan ke situ nih, kalau misalnya mulai breakdown level support 6.800. Baik, Ibu Cisti, tadi juga sempat kita bahas ini baru saja, maksud saya ini untuk indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek begitu secara intraday. Nah, hari ini merupakan hari pertama perdagangan di kuartal kedua di 2023. Kalau kita flashback kembali, kalau kita review kembali, bagaimana Anda melihat perjalanan indeks harga saham gabungan mulai dari awal tahun sampai dengan penutupan perdagangan di kuartal pertama di 2023? Oke, di kuartal 1 kita bisa bilang pergerakan IHSG itu sebenarnya masih kurang perform ya, bahkan masih terkoreksi, masih minus 0,66%. Dan memang sejumlah katalis yang cukup menekan pergerakan IHSG juga masih didominasi oleh katalis eksternal, karena juga kemarin kan sempat kekhawatiran mengenai isu likuiditas perbankan global, kemudian ditambah lagi aksi hawkishnya The Fed ya akan suku bunga acuannya gitu ya. Tapi saya rasa mungkin kekhawatirannya udah mulai mereda, karena memang kalau saya lihat sih di sini untuk proyeksinya justru di kuartal 2 saya rasa indeks akan sedikit membaik ya, terdorong dari reboundnya market global juga seiring dengan
sentimen dan katalis yang sebelum-sebelumnya ya, kekhawatiran akan likuiditas perbankan global kan udah mulai mereda. Kemudian juga ada potensi untuk The Fed mulai mengakhiri laju kenaikan suku bunga acuannya juga ya di bulan Mei nanti gitu ya. Sehingga ini adalah optimisme yang baru lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kemarin beberapa data ekonomi di Amerika Serikat kan juga sudah mencerminkan bahwa inflasi yang melandai gitu ya. Kemudian PCE atau Personal Consumption Expenditure-nya Amerika Serikat juga kemarin udah melandai gitu ya. Jadi ekspektasi akan berakhirnya kenaikan laju suku bunga acuan Amerika Serikat di tahun ini kan semakin besar gitu. Nah, kemudian kita lihat juga adanya dorongan dari capital inflow ya, karena lihat capital inflow yang masuk ke pasar ekuitas sendiri udah mencapai di kisaran 2 triliunan gitu ya. Itu indikasi yang baik, ditambah lagi adanya momentum earning season. Kemudian juga biasanya diikuti oleh pembagian dividen, karena setelah earning season biasanya diikuti oleh dividen. Tentu ini menjadi katalis yang positif untuk pergerakan IHSG di kuartal 2 2023 ini gitu. Baik, asing sudah mulai gencar kembali masuk ke pasar domestik. Sampai sejauh ini sektor apa yang disasar oleh asing? Apakah dari perbankan big cap masih menjadi pilihan utama sampai sejauh ini? Ya, kalau saya perhatikan memang asing masih banyak mengakumulasi beberapa perbankan big caps ya, Mas David ya. Jadi masih besar porsinya di perbankan big caps itu sendiri untuk asing akumulasi. Baik, kita akan coba ulas dari pergerakan saham perbankan big cap terutama di perdagangan hari ini. Ibu Cisti, kita ke BBRI terlebih dahulu menguat di 1,27% di 4.790. Seberapa besar potensi BBRI ke depannya ini pasca pembagian dividen mereka dengan beberapa agenda yang sudah dilalui, Kumdet dan Exdet juga sudah berhasil dilewati oleh BBRI, namun hari ini masih ditutup menguat di 1,27%. Kalau saya lihat di sini BBRI secara teknikal memang masih di fase strong uptrend-nya ya. Jadi di sini masih strong bullish. Kemudian kalau dilihat dari candle-nya pun juga di sini candle-nya masih menarik ya. Masih ada potensi untuk bullish continuation. Secara jangka pendek sebenarnya BBRI masih ada potensi penguatan. Resistennya itu ke 4820. Supportnya untuk BBRI di level 4740, baru boleh pertimbangkan cut loss jika BBRI ini break di bawah 4660 untuk BBRI. Baik, dari BBRI kita bergeser ke perbankan big cap lainnya, Ibu Cisti. Saya akan coba cek juga ini di mana perbankan big cap menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Kita ke BMRI menguat di 1,69%. Tampaknya level 10 ribuan merupakan level yang cukup kokoh sampai sejauh ini karena beberapa waktu lalu pasca dari ex-date BMRI sempat mengalami koreksi di atas 6% dan ditutup kalau tidak salah di 10.200-an ini. Bagaimana Anda melihat posisi daya tahan terutama dari sisi support BMRI pasca dari Kumdet dan Exdet dividen sampai sejauh ini? Oke, untuk BMRI khususnya saya rasa ada katalis positif juga ya dari aksi stock split itu ya. Dimana kan akhir dia didagangkan di nominal saat ini kan hari ini gitu, dan besok udah dengan nominal yang baru. Jadi saya rasa sih dari stock split tersebut tentunya akan meningkatkan likuiditas BMRI sendiri, dan secara jangka panjang sebenarnya masih sangat bagus ya, masih sangat positif gitu. Untuk teknikalnya, kalau saya lihat di sini memang sempat dibuka ada gap ya untuk BMRI sendiri di hari ini, sempat dibuka ada gap. Kemudian kalau saya lihat di sini memang dari sisi volume terpantaunya stabil, jadi ada indikasi dalam tren jangka pendeknya pun juga masih berpotensi untuk meningkat ya ke level resistennya di 10.600, supportnya ada di 10.300, dan cut loss jika BMRI ini mulai bergerak di bawah 10.100. Baik, dari BMRI kita beralih ke perbankan big cap lainnya, Ibu Cisti. Saya akan coba cek juga untuk BBCA 8.800 menguat di 0,57%. Jangka pendek arahnya untuk BBCA dalam hal ini. Oke, untuk BBCA sebenarnya dia jangka pendeknya juga masih bergerak uptrend, tapi kalau kita lihat di sini volumenya udah tidak mensupport kenaikan harganya. Artinya di sini berpotensi untuk koreksi sesaat ya, koreksi wajar untuk BBCA, sehingga mungkin boleh dipertimbangkan untuk di wait and see terlebih dulu dan mulai akumulasi ketika ke level-level supportnya di 8650 gitu. Karena masih ada potensi dalam jangka waktu dekat ini mungkin akan menuju level tersebut ya, akan koreksi terlebih dulu di 8650, mengingat kenaikan harganya udah nggak ada support dari volumenya dan indikator momentum stokastik juga di area-area jenuh beli gitu. Baik, dari
BBCA kita beralih ke perbankan selanjutnya BBNI. Tampaknya dari sisi teknikal cukup berbeda jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya hari ini. BBNI lebih cenderung bergerak di zona merah, Ibu Cisti. Ditutup flat di 9350 di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, untuk BBNI ini juga sama ya. Kalau kita lihat sebenarnya dia udah di zona overbought-nya juga, di jenuh belinya. Dan memang sebenarnya rally-nya juga udah signifikan sejak 16 Maret. Dia konsisten membentuk higher high, higher low gitu ya. Sehingga saya rasa sih juga ini ada indikasi untuk penguatannya mulai terbatas. Kalaupun dia menguat, dia mungkin akan uji ke level 9450 resistennya, tapi supportnya sendiri di 9200 dan berpotensi peluangnya sih lebih besar ke support tersebut ya, ke 9200. Cut loss jika BBNI ini bergerak di bawah level 9000 itu untuk BBNI. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini rata-rata mengalami penguatan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ibu Cisti, sebelum jeda, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,32% di 6.827,175, di mana pada pembukaan pada pagi tadi di 6.805, level tertinggi hari ini di 6.849, dan level terendah masih di 6.806,582. Sementara untuk data perdagangan lainnya, saya akan coba sampaikan juga posisi dari LQ45 juga menguat di 0,60%, posisinya di 942,350, MNC 36 juga menguat di 0,52% di 368,491, dan juga Jakarta Islamic Index justru bergerak di zona merah, melemah di 0,31%, di posisinya adalah di 569,948. Sementara dari sektoral, pemirsa, infrastruktur memimpin penguatan di 0,81%, disusul oleh sektor keuangan menguat juga di 0,47%. Sementara non-siklikal tampaknya memimpin pelemahan dengan melemah cukup dalam di 1,11%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi oleh perbankan big cap. BBRI menguat di 1,48% di 4.800, BBCA di 8.800, Adaro di 1,38% di 2940, dan Goto menguat di 0,92% di 110. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, HMSP tampaknya hari ini kembali koreksi dalam, melemah di atas 6% di 6,67%, MDKA juga tertekan di 2,15%, Pegas di 1,81%, dan Cepin juga melemah di 3,41%. Dan itu dia beberapa update yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, posisi atau data perdagangan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan sebelum melanjutkan perbincangan, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu dan merupakan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana harga minyak mentah acuan Brent meningkat lebih dari 5% pada awal perdagangan Senin pagi tadi dan melanjutkan tren penguatan yang terjadi di sepanjang pekan lalu. Lantas bagaimana respon pasar saham emiten pertambangan minyak dan gas di Bursa Efek Indonesia terhadap penguatan tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Sejumlah saham emiten pertambangan minyak dan gas bumi cenderung menguat pada perdagangan sesi pertama hari ini. Penguatan tersebut sejalan dengan naiknya harga minyak bumi pada awal perdagangan hari ini. Melansir data Refinitiv pada perdagangan Senin pagi ini, harga minyak acuan Brent melonjak 5,47% ke level $84,26 Amerika per barel. Sedangkan jenis West Texas Intermediate naik 5,54% menjadi $79,66 Amerika per barel. Kenaikan tersebut merespon positif kebijakan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC Plus dalam memangkas produksi minyak bumi. Pemangkasan oleh OPEC Plus tersebut merupakan pemangkasan di luar pemotongan produksi yang dilakukan Rusia sebanyak 500.000 barel per hari hingga akhir tahun ini. Adapun Rusia memangkas produksi sebagai reaksi atas sanksi Barat karena persoalan Ukraina. Dan pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, saham Medco Energi Internasional atau MEDC tercatat menguat 4,46%, diikuti oleh saham El Nusa yang naik 3,21%.
Adapun satu saham yang melemah di antara saham emiten pertambangan migas lainnya yakni Rukun Raharja yang turun 1,55%. Meski demikian saham berkode RAJA tersebut sempat menguat pada awal perdagangan hari ini. Sebelumnya OPEC menaikkan perkiraan permintaan minyak dunia 2023 pada Februari. Dari semula diprediksi tumbuh sebesar 2,3 juta barel per hari menjadi rata-rata 101,87 juta barel per hari tahun ini. Di sisi lain pada Oktober tahun lalu OPEC Plus juga telah menyetujui pengurangan produksi 2 juta barel per hari dari November hingga akhir tahun 2022. Langkah tersebut membuat marah Washington karena pasokan yang lebih ketat akan mendorong harga minyak meninggi kembali dan pada akhirnya inflasi akan kembali sulit dikendalikan. Bila langkah OPEC akan membuat harga minyak melonjak seperti proyeksi banyak pihak, maka hal itu bisa merugikan Indonesia. Pasalnya Indonesia adalah importir besar minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak tersebut pun bisa membuat kenaikan harga bahan bakar minyak pun tidak terhindarkan jika harga minyak dunia terus melambung. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Dan itu tadi topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami karena beberapa saham dari emiten migas hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Kisti Mariani, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Ibu Kisti masih bergabung bersama dengan kami, Bu? Ya, masih, Mas David. Ya, kita akan coba bahas ini beberapa saham migas yang hari ini naik cukup signifikan terkait juga dari sisi sentimen tadi kenaikan harga minyak mentah terkait dengan rencana pemangkasan. Kabarnya ini akan berlangsung sampai dengan akhir 2023. Hari ini respon dari para pelaku pasar cukup tinggi. Kita ke Medco terlebih dahulu menguat di 5,94%. Secara fundamental mereka juga mencatatkan kinerja yang sangat baik di sepanjang 2022 lalu. Nah, kebetulan sudah ada penanya masuk menanyakan saham Medco, Ibu Cisti, Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung. Medco sudah ambil posisi di 10.70, tampaknya di level penutupan perdagangan hari ini. Analisis secara teknikal untuk Medco dengan penguatan hari ini dan peluangnya untuk jangka pendek dan menengah. Oke. Untuk Medco memang tadi dibukanya juga ada open gap ya. Di sini ada gap, gap up-nya juga cukup besar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenaikan harganya juga ada support dari volumenya ya. Artinya ini kan masih strong validasi untuk dia bisa melanjutkan tren kenaikannya ya. Dalam jangka pendek saya lihat sih masih berpotensi naik ke resisten selanjutnya di 1160. Kalau memang Ibu tadi udah mengambil posisi di level tersebut, ya boleh dipertimbangkan untuk di hold karena masih ada potensi ke resisten 1160. Tapi kalau Medco mungkin udah mulai bergerak di bawah MA20-nya ya, yaitu di level 975, mungkin boleh pertimbangkan untuk di cut loss. Baik, Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat ambil posisi Medco di 1070. Dari Medco kita bergeser ke Elsa yang hari ini juga menguat di 2,56% di 320 dan tadi sempat menyentuh ke level 328. Analisis secara teknikal untuk Elsa dengan penguatan yang terjadi hari ini. Ya, kalau untuk Elsa ini sama dengan Medco ya, sebenarnya juga dia open gap dibukanya. Nah, kemudian ada konfirmasi dari volume yang up juga ya. Ini indikasi yang baik untuk dia melanjutkan tren bullishnya, sehingga masih ada potensi juga untuk jangka pendek bergerak menguat. Resistennya di 338, untuk Elsa sendiri support di 316. Cut loss jika Elsa udah mulai bergerak di bawah 308. Jangka pendek masih akan menguat. Oke, arah kemana Bu? Bisa diulang kembali untuk Elsa jangka pendek arah penguatannya? Ke resistennya di 338. Baik, penutupan hari ini masih di 320, menguat di 2,56%. Kemudian kita bergeser ke Akra. AKR Korporindo Tbk hari ini juga ditutup menguat di 0,32%. Pasca pembukaan pada pagi tadi ini sudah menguat signifikan, sempat menyentuh ke level tertingginya di 1590 dan di sepanjang perdagangan hari ini juga tadi sempat lebih dominan bergerak di zona merah.
Kalau Akra memang saya lihatnya rally-nya sebenarnya udah cukup signifikan sejak 17 Maret ya. Dia ini kan sempat membentuk bullish harami candle, kemudian dia bergerak rally dan hari ini saya rasa kenaikannya udah mulai terbatas karena tidak ada konfirmasi dari volume yang up-nya. Kemudian ditambah lagi dari indikator momentum stokastik juga di area-area jenuh belinya. Sehingga Akra ini lebih berpotensi dalam jangka waktu pendek ini terkoreksi terlebih dulu gitu. Untuk supportnya dari Akra sendiri di MA20-nya yaitu di level 1455 dan boleh pertimbangkan di cut loss jika udah bergerak di bawah 1355. Baik, bagaimana Anda melihat momentum penguatan harga minyak mentah ini terutama dari pergerakan beberapa sahamnya? Apakah memang ini hanya momentum sesaat saja dan lebih disarankan untuk trading kepada para investor sampai sejauh ini? Atau secara jangka menengah jangka panjang ini juga masih akan mempengaruhi pergerakan emiten migas ke depannya, Ibu Cisti? Ya, secara jangka panjang sih saya rasa karena memang kan OPEC Plus juga memangkas produksi minyaknya itu sampai dengan akhir tahun ya. Jadi saya rasa untuk sepanjang tahun ini masih ada potensi untuk kenaikan harga minyak tersebut tentu menjadi katalis positif untuk emiten-emiten di minyak dan gas ya seperti yang tadi Akra, Elsa, kemudian Medco gitu. Tapi beberapa emiten-emiten migas lainnya memang sebenarnya udah di posisi overbought-nya sehingga ada beberapa mungkin secara jangka pendek akan terkoreksi terlebih dulu meskipun tren jangka panjangnya at least di tahun ini masih sangat positif gitu dari kenaikan harga minyak.